turun ke langsung ini. Bang Rahmat. Itu ATM. Coba aja. Udah sebelah kiri. Sen kendi yaptın abi. Vallahi kendin yaptın. Ben bir şey demem. Gittin geldin dedin. Ya Free? What's free? Baru keluar bandara, udah langsung bengek. Ada masknya? Gak tahu. Norak guys. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Apa artinya Osman? Tamam. Halo. Hoş geldiniz. Gak ada yang bisa bahasa Turki. Gak ada. Gak ada. Ada yang pernah ke Turki? Belum. Ini sekarang. Ada yang pernah? Ini sekarang. Gak ada. Ini sekarang baru pernah pertama kali. Oke. Di Turki ada pengaturan baru. Wisata kalau tinggal di Turki lebih dari 5 hari harus belajar bahasa Turki. Waduh. Sambil pulang, pas mau pulang ada ujian. Yang bisa lulus boleh pulang. Nggak usah lulus kalau gitu. Yang nggak bisa lulus harus tinggal sama saya seminggu lagi. Waduh, seminggu doang. Tapi tidak keliling seperti ini. Aku ada peternakan domba. Jaga domba di sana. Setuju? Oke. Ini Stadyum Galatasaray. Ada Beşiktaş, ada Trabzonspor, ada Fenerbahçe, ada Tarsus İdman Yurdu. Futbol. Caranya hasilkan uang untuk negara, paling atas ada industri dan lain-lain. Dan setelah industri ada turism, pertanian dan peternakan, hasilkan uang untuk negara. Industri itu pasti paling atas, ekspor ke seluruh dunia. Dan misal yang connection sama pertanian, industri tekstil paling besar daerah kota Denizli, Pamukkale. Mehmet itu nama penaklukan Istanbul. Mungkin Anda tahu nama dia sebagai Al-Fatih. Al-Fatih bukan nama dia, itu nickname dia. Setelah dia menaklukkan Istanbul, dia barusan jadi Fatih. Fatih artinya penaklukan. Tahun 1988 jembatan ini dibangun. Dan kita sekarang dari benua Eropa, kita nyebrang ke benua Asia. Selat Bosphorus yang akan berada di bawah kita, connecting Laut Hitam dan Laut Marmara. Dan total panjangnya 32 kilo. By the way, sebelah kanan Anda akan lihat benteng. Jangan lupa benteng ini, nanti aku akan ingatkan benteng ini sambil cerita, sambil beri informasi salah satu hal. Oke, sebelah kanan. Laut Hitam arah kiri. Tapi tidak bisa dilihat dari sini. Arah kiri, sebelah kiri ada satu jembatan lagi sebenarnya. Jembatan ketiga tidak kelihatan dari sini. Sebelah kanan lagi jembatan pertama, Boğaziçi Köprüsü. Nanti kita akan lihat itu dari kapal, dari Bosphorus Tour. Pas kita balik ke Istanbul lagi. Dan sekarang Anda sudah dari Eropa, belum lewat ke Asia.
kita di tengah sekarang, namanya Eurasia. Di tengah dua-duanya. Setelah kita lewat ke sana, ke Asia, Anda akan lihat tulisan sebelah kanan warna hijau. Welcome to Asia. Dan ada bahasa Turki juga, Asya kıtasına hoş geldiniz. Seperti tadi aku bilang hoş geldiniz. Sebelah kanan Anda akan lihat tulisannya. Sekarang kita sudah ada di Asia. Sampai di Asia. Semua Bursa, Kuşadası, semuanya berada di Asia. Seperti tadi saya bilang, 3% Turki saja di Eropa, benua Eropa. Sisanya semua di Asia. Sekarang kita sudah berada di Asia. Boleh minta paspor tolong. Nasi di Turki, orang Turki kadang-kadang makan nasi. Misal aku makan nasi mungkin lebih dari 10 hari, bayar biasanya. Tapi di sini roti tidak ada yang bisa minta uang untuk roti. Harusnya gratis. Habis tambah lagi, gak apa-apa. Di Turki begini roti, harusnya ada. Dan di meja itu pasti ada garam, pasti ada chili powder. Gak ada sambal di Turki. Aku akan lanjut sama sambal ini, maaf. Pasti ada sos delima turun di Istanbul. Setelah ini, semua daerah Anda akan lihat putih. Kalian beruntung. Mungkin kalian akan lihat sambil turun juga insyaallah. Semoga biar kalian bisa lihat. Aku mau. Kemarin dingin banget di kota tua aku tur minus 7 kemarin. Tapi kota tua Istanbul itu bis tidak boleh jalan, harus jalan kaki. Minimum 4 jam 5 jam di luar. Terus kemarin repot. Ya. Sudah lihat salju? Lanjut sambal. Ini namanya TEM, Transit Europe Motorway. Kalau satu mobil dari misalnya Prancis mau ke Iran, harus lewat dari sini. Kalau satu mobil dari Azerbaijan mau ke Inggris, harus lewat dari sini juga. Karena itu jalan ini namanya TEM, Transit Europe Motorway. Dan truk-truk misalnya yang Anda lihat, semua itu bukan truk Turki. Yang logistik transportation di Turki itu salah satu caranya hasilkan uang. Aku juga sudah lama, dari tahun 2016 aku juga sudah masuk logistik itu. Di Turki logistik banyak. Kalau begitu aku lanjut informasi. Untuk tidak ada bubur ayam, tidak ada nasi. Kenapa? Aduh, Indomie gak ada juga. Mie goreng gak ada juga. Bakwan gak ada juga. Sarapan Turki. Padahal ada dagingnya. Kenapa makan kakinya? Ayo aku coba semua. Tahun lah. Eh, 2,7 kilo panjangnya, 260 kilo tingginya. Kita nyebrang hanya dari Teluk, nama Teluk Körfez. Kalau lihat belakang, ini masih Istanbul, barusan keluar dari Istanbul. Dan ada daerah industri, salah satu daerah industri Istanbul, dan dan salah satu pelabuhan Istanbul juga daerah ini yang Anda lihat. Sebelum jembatan ini kita nyebrang sama ferry.
bis juga naik ferry. Ferry itu setengah jam. Biasanya ada antri. Total 1 jam kurang lebih. Tapi setelah jembatan ini, beberapa menit lagi kita sudah nyebrang. Teluk ini Körfez namanya, dari Laut Marmara. Teluk ini salah satu pelabuhan Istanbul dan salah satu daerah industri Istanbul. Kita barusan keluar dari Istanbul, udah mau dekat ke Bursa. Karena kalau punya Istanbul, negara itu jadi kaya, negara itu jadi penting di sejarah begini. Dan karena alasan-alasan ini, di Perang Dunia Pertama ada banyak negara yang mau menaklukkan Anatolia. Dan kalau Anda lihat ke map, Rusia coba menaklukkan daerah ini. Maaf, aku sudah orang tua, tidak pintar teknologi. Daerah ini, Rusia coba menaklukkan daerah ini. Dan industri kota Bursa setelah ini mulai. Karena kota Bursa itu kota industri sebenarnya. Ya, di dunia, seluruh dunia tentang Mustafa Kemal Atatürk tidak ada pikiran jelek kecuali beberapa negara. Negara Arab kotor, informasi bohong dan salah tentang Mustafa Kemal Atatürk. Misal kalau Anda ke Spain, kalau Anda cek di sekolah buku sejarah, pasti Anda akan lihat nama Mustafa Kemal Atatürk salah satu leader yang paling terkenal, paling pintar di sejarah. Atau di Inggris juga kamu bisa ketemu itu. Seluruh dunia tahu, padahal dia terkenal banget sebagai salah satu leader